Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min syarri hadhihi al-laila wa min syarri ma fiha. Allahumma inna na'udzubika minal kasali wal haram wasu'il kibar wa min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Bapak-bapak, ikhwani fillah, jamaah salat maghrib Masjid Khairul Ummah yang insyaallah sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biiznillah, malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk kembali bertemu dan berkumpul di dalam rumah Allah Ta'ala ini. Satu diantaranya kita manfaatkan untuk menunaikan perintah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala serta apa-apa yang telah disunnahkannya melalui baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, jangan pernah meremehkan dan meninggalkan doa di dalam sujud, karena karunia yang paling terbesar yang diberikan Allah Ta'ala kepada seorang hamba, satu diantaranya adalah kemudahan dalam kita menjalankan ketaatan kepadanya. Maka doa yang tidak layak untuk kita tinggalkan dalam sujud itu, selain bacaan doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli 1 kali, kita kemudian disunnahkan untuk memperpanjang sujud kita dengan membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Duhai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hatiku, teguhkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Duhai Allah, zat yang maha memaling-malingkan hatiku, condongkan hatiku untuk senantiasa taat kepada Engkau. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, sesungguhnya hamba meminta kepada Engkau akhir penutup yang baik, dan hamba berlindung kepada Engkau dari akhir penutup umur yang buruk, dan hamba meminta kepada Engkau mudahkan hamba untuk melakukan taubatan nasuha sebelum kematian datang menjemput hamba. Itu doanya, Pak. Ya. Jangan pernah
tinggalkan doa-doa ini dalam sujud kita, Pak. Ya. Karena tidaklah kedekatan seorang hamba melainkan, kata Nabi, adalah pada saat posisi ruku dan sujudnya. Maka panjangkan oleh kalian ruku dan sujud kalian. Ya, Pak. Amalkan doa ini. Jangan pernah tinggalkan pada saat ketika sedang sujud. Baik. Hari ini kita masuk kepada bab tentang penyakit-penyakit ilmu serta penjelasan tentang ulama dan ulama akhirat. Penyakit-penyakit ilmu. Ternyata ilmu itu punya penyakit juga ya. Apa yang dimaksud dengan penyakit ilmu? Bahkan dalam pasal ini juga digabungkan penjelasan tentang ulama ulama yang buruk, jahat, dan ulama akhirat. Ulama adalah para ulama yang menjadikan ilmu sebagai alat untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan meraih kedudukan yang tinggi di kalangan manusia. Itu ukuran ulama ulama jahat, Pak. Catat baik-baik. Pertama kategorinya, menjadikan ilmu yang dimilikinya hanya tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Dan yang kedua, hanya untuk meraih kedudukan yang tinggi di antara manusia. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah." Siapa saja yang taklim, belajar suatu ilmu yang seharusnya dalam mencari ilmu itu niatnya untuk mencari ridha Allah, liwajhillah, berharap bertemu dengan wajahnya Allah. Itu artinya memurnikan hati sepenuhnya untuk ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah. Tetapi dia mempelajari ilmu itu melainkan hanya untuk mendapatkan harta dunia. Maka apa kata Nabi? Niscaya dia tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat. Ini hadis terdapat dalam kitab Talbisul Iblis. Talbisul Iblis itu artinya metode dakwah iblis. Iblis pun berdakwah, Pak. Ya. Karangan Imam Ibnul Jauzi. Jadi buku ini membongkar tentang kebobrokan ulama secara panjang lebar, secara detail. Masya Allah. Jadi kalau mau lebih rinci, cari bukunya, beli kitabnya, judulnya Talbis Iblis. Iblis itu berdakwah, Pak. Sabarnya bukan main. Dan dia punya pasukan, Pak. Khusus untuk orang-orang yang berniaga di pasar. Itu ada jin yang khusus merusak kejujuran para pedagang di pasar. Ya. Kemudian ada jin yang khusus diperintahkan oleh iblis untuk menelanjangi aurat orang yang tadinya berpakaian tertutup, rapat auratnya, sampai tidak malu-malu untuk membuka auratnya. Namanya jin akhwar. Ada lagi satu pasukan iblis yang jumlahnya sangat banyak.
itu ditugaskan untuk merusak kerukunan rumah tangga orang-orang Islam. Namanya jin dasim. Ada yang namanya dasim di sini? Kalau ada lebih baik cepatlah ganti nama itu. Hah? Yang betul. Pak Ketua nih kadang-kadang jangan suka ngada-ngada lah. Nama jin dasim itu jelek, Pak, ya. Penghancur rumah tangga. Jadi kalau di dalam rumah tangga kita itu udah cekcok mulu, ayah dengan anak, menantu dengan mertua, istri dengan suami, itu berarti banyak jin dasim di dalam rumah tuh. Ya. Banyak, Pak. Ada jin yang diperintahkan spesialis untuk masuk ke dalam masjid. Itu merusak kekhusyuan orang-orang yang sholat di masjid. Lagi sholat, ingat gembok, ingat kunci, ingat barang-barang yang tadinya tidak diketemukan di luar sholat, dalam sholat ketemu. Sering nggak gitu, Pak? Itu namanya jin al-kanzab. Al-kanzab, jumlahnya ribuan. Diperintahkan iblis, begitu selesai iqamah ditegakkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, selesai qomat, masuklah jin-jin al-kanzab. Makanya kalau merasa tadi sholat khayalannya terbang kemana-mana, itu berarti sangat-sangat dipengaruhi sholatnya dengan godaan al-kanzab. Kalau sudah begitu, perintah Nabi apa? Sampai-sampai kadang-kadang lupa duduk tasyahud awal atau belum. Lupa, ini rakaat kedua apa 3? Pernah nggak gitu? Maka perintah Nabi, kalau sudah lamunan itu mendominasi pikiran kita, perintah Nabi meludah ke arah sebelah kiri dengan semburan kecil. Berta'awudzlah kepada Allah. Jadi apapun yang kita baca, kalau lamunan itu sudah banyak, a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafhihi. Jangan keluar pula dahaknya, moncret pula ke wajah makmum sebelah. Gaduh. Ludahan kecil saja. Paham ya, Pak? Seperti itu tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Nabi memvonis, barang siapa yang belajar suatu ilmu yang seharusnya niatnya dicari karena mengharapkan ridha Allah, tapi dia justru mempelajarinya karena ingin mendapatkan harta dunia, kedudukan dunia di antara para manusia lainnya, maka dia tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ta'allamal ilma liyubahiya bihil ulama wa yumariya bihis sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih fahuwa finnar." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menyaingi para ulama agar lebih dipandang, dikatakan lebih alim dari para dai, dan tujuan lainnya adalah untuk mendebat orang-orang bodoh. Jadi tujuan dia menuntut ilmu, selain ingin dianggap sebagai orang yang lebih alim, tujuannya untuk mendebat, berjidal, pantang ketemu orang, doyannya berbantah-bantahan, doyannya bertekak, doyannya berdebat. Atau dia menuntut ilmu, setelah memiliki ilmu, akhlaknya, sifatnya memalingkan wajah manusia kepadanya. Artinya apa? Kalau dia bertemu dengan orang-orang yang dianggap bodoh, yang dianggap tidak selevel dengannya, maka dia palingkan wajahnya dari mereka. Maka apa kata Nabi? Fahiya finnar. Tempat yang pantas untuknya adalah neraka. Masya Allah. Jadi hati-hati, Pak. Ini orang menuntut ilmu kalau akhlaknya jelek, berarti ilmu itu indikasinya tidak barokah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap selesai habis salat subuh, saya berulang kali dalam setiap pengajian saya sempatkan untuk menyampaikan doa ini. Kalau ada juga yang belum menghafal doa ini, taubatlah kepada Allah. Saat ini saya sampaikan lagi. An Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta hina salatu subhi yusallimu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila sampai kepada salam dari salat subuhnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, yaqulu, beliau langsung berucap, beliau langsung berkata, beliau langsung berdoa. Jadi belum istighfar, belum zikir, khusus salat subuh, Nabi langsung mengucapkan begitu selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau berucap, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya hamba meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat ya Rabb. Wa rizqan tayyiban, dan hamba minta kepada Engkau rezeki yang tayyibah. Wa amalan mutakabbalan, dan hamba minta di pagi hari ini amal-amal yang dapat Engkau terima ya Rabb. Ini doa Nabi. Maka amalkan ini Pak. Jangan tinggalkan doa ini selesai dari salam salat subuh Bapak-bapak. Ayo sama-sama Pak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, sesungguhnya hamba meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah, dan amal-amal yang dapat diterima. Itu yang diminta Rasul dengan penuh harap kepada Allah di pembuka pagi harinya, sebelum beristighfar, sebelum berzikir. Tidak ada ucapan selain ini. Namun yang kedua, Rasul itu juga berlindung kepada Allah dari hal yang beliau takutkan. Apa itu? Beliau berdoa kepada Allah juga untuk dijauhkan, dilindungi dari hal-hal tersebut. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabalah. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', dari kalbu yang tidak pernah khusyuk, wa min nafsin la tasba', dari nafsu yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabalah, dan dari doa-doa yang tidak pernah terijabah. Itu Pak. Jadi ada satu ilmu yang diminta dengan pengharapan yang sangat besar kepada Allah dari baginda Rasul. Ada juga Rasul berlindung dari ilmu juga. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang di dalamnya terdapat banyak penyakit. Ilmu yang di dalamnya tidak ada manfaat sedikit pun di dalamnya. Berarti jenis ilmu itu ada dua. Yang pertama, al-ilmun nafi', dan yang kedua, al-ilmun ghairu nafi' aw la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Satu ilmu yang bermanfaat, satu lagi ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, Bapak-bapak, dengarkan baik-baik, simak, perhatikan baik-baik apa yang saya ucapkan ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ponakan Nabi Pak, beliau dinasihati dan beliau sampaikan kepada sahabat yang lain, tanda ilmu yang bermanfaat itu pemiliknya, pertama, Bapak boleh perhatikan orang-orang di sekitar kita. Siapa saja yang sudah bertaklim ke masjid, rajin 10, 15 tahun, 20 tahun dia ngaji di dalam masjid. Kalau 3 sifat ini kelihatan,
maka dapat disimpulkan bahwa ilmunya telah diberkahi oleh Allah. Satu, pemilik ilmu itu rasa takutnya semakin besar kepada Allah. Yang kedua, pemilik ilmu itu ketaatannya semakin bertambah di hadapan Allah dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, akhlaknya terhadap orang lain, terhadap manusia lain senantiasa dihiasi dengan ketawaduan, kerendah hatian. Tapi sebaliknya, 3 sifat pula. Siapa saja yang belajar di majelis ilmu, belajar di pengajian, mendatangi masjid, menuntut ilmu, tapi 3 sifat ini ternyata nampak, terlihat, dirasakan oleh kita, yakinlah 3 sifat ini kalau dimiliki oleh pemilik ilmu, ilmunya tidak barokah. Apa ciri-ciri pemilik ilmu yang ilmunya tidak diberkahi Allah? 1, rasa takutnya kepada Allah semakin buruk, semakin mengecil. Yang kedua, ketaatannya semakin menurun. Dan yang terakhir, akhlaknya senantiasa dihiasi dengan kesombongan kepada orang lain. Masya Allah. Paham Pak? Paham? Tinggal menelaah saja masing-masing. Kalau ada tinggi ilmunya, hafalan Qur'annya banyak, ngerti hadis, ngerti fikih, tapi kalau akhlaknya berpapasan dengan orang lain, wajahnya dipalingkan, itu ciri pemilik ilmu yang akan diganjar tempatnya neraka, kata Nabi. Hati-hati Pak, hati-hati. Siapa saja kita harus mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Kalau itu ada dalam diri kita, berarti tidak pun 3-tiganya ada, 1 di antara ketiganya kalau lengket dalam diri kita, berarti kita tergolong pemilik ilmu yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. 3 sifat ini saling berlawanan. Paham Pak? Pak? Paham? Paham? Insya Allah. Masya Allah. Ya. Makanya kalau nanti pemilihan ketua DKM, kalau ada ribut-ribut pergantian DKM, ada yang berakhlak-akhlak yang sembrono, nah ini berarti pemilik ilmunya tidak diberkahi oleh Allah. Tapi kalau tertib-tertib, aman-aman, rukun-rukun, kita lihat. Makanya cerminan ilmu itu akan kelihatan ketika kita berinteraksi dengan banyak orang. Ya Pak ya? Paham Pak? Itu tidak bisa dikelabui Pak. Tidak bisa direkayasa Pak. Allah akan tampakkan itu. Setinggi ilmu apapun seseorang yang dimilikinya, yang telah diajarkan Allah kepadanya, tapi kalau akhlaknya jelek kepada manusia lain, yakinlah ilmunya dimurkai Allah, dibenci oleh Allah, tidak diridai oleh Allah. Mau seperti itu Pak? Semakin banyak hafalan Quran, tapi semakin dibenci Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semakin banyak hafal hadis, semakin dibenci oleh Allah. Semakin rajin tahajud, semakin dibenci oleh Allah. Mau gitu Pak? Jangankan yang seperti itu. Di masa Nabi Musa alaihissalam ada seorang wanita saleh, tekun beribadah, tidak ada satu malam pun yang dilaluinya dengan tahajud, melainkan dia isi tiap malam itu dengan tahajudnya. Tetapi ada kucing yang berada di rumahnya dalam kondisi kelaparan, tidak diberikannya makan dan minum, sehingga kucing itu mati dalam rumahnya. Wanita ini, kata Nabi, dimasukkan, dilemparkan Allah ke dalam neraka. Artinya apa? Orang yang tekun beribadah kepada binatang saja tidak berakhlak, Allah campakkan ke dalam neraka. Apalagi kepada sesama manusia. Masa sama binatang saja diperintahkan Allah berakhlak, apalagi kepada sesama manusia. Makanya perintah Nabi apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sambungannya,
Berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian, dan berakhlaklah kalian kepada manusia lain dengan akhlak yang ihsan. Itu Pak. Ya. Jadi muara dari seluruh akumulasi ibadah yang kita lakukan, dari semua kumpulan ibadah yang kita lakukan dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun, Ramadan yang kita ikuti sudah 27 kali, 35 kali. Tapi kalau tidak melahirkan akhlak yang semakin baik, celaka kita Pak. Makanya Nabi mengatakan, orang yang paling dekat tempat duduknya nanti di surga denganku adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Subhanallah. Ya. Ciri-ciri orang baik itu apa Pak? Ngelihat teman badannya gemuk, makan roti satu nggak cukup, dikasihnya rotinya. Pak, paham tuh? Ngomong gemuk, makannya lahap. Padahal dia lapar tuh. Tanda orang ihsan tuh apa? Masih mau, kasihnya. Masya Allah. Makanya DKM roti itu jangan dijatah satu-satu, lebihin. Itu tujuannya. Masya Allah. Repot kata Pak Ketua. Masya Allah. Nambah lagi budgetnya dah. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian banyak hadis lain yang menyinggung tentang ulama su ini. Sebahagian generasi salih terdahulu mengatakan, orang yang paling besar penyesalannya nanti saat mati adalah ulama yang lalai, ulama yang menyia-nyiakan ilmunya. Bahkan ada satu lembah neraka yang khusus diciptakan oleh Allah yang sangat ditakuti para penghuni neraka lainnya. Itu lembah khusus, penghuninya adalah para ulama-ulama su, para dai-dai su, para ustadz-ustadz su. Masya Allah. Yang penghuni neraka lain takut kalau diceburkan ke situ, karena siksaannya lebih hebat dari para penghuni neraka lainnya. Naudzubillah min dzalik. Kewajiban yang dibebankan di pundak orang yang berilmu adalah hendaknya dia menegakkan perintah Allah, menegakkan larangan Allah. Tidak harus zuhud atau berpaling dari hal-hal yang mubah. Hanya saja dia patut meminimalkan diri dari urusan dunia sebisa mungkin. Sebab tidak semua badan bisa menerima yang sedikit, karena manusia memang tidak sama tingkatan kemampuannya. Pak, tubuh kita ini terdiri dari unsur. Yang pertama, badan kasar kita, jasad kasar kita, namanya jasmani. Yang kedua, rohani, ruh. Banyak orang yang sangat antusias menjaga jasadnya, tapi ternyata sangat lemah menjaga ruhnya. Ingat, jasad ini bisa rusak, jasad ini bisa mengendur, jasad ini bisa tua umurnya Pak. Tapi ruh tidak pernah lemah, tidak pernah tua, dan tidak pernah hancur di sisi Allah. Kalau orang wafat itu karena apa? Ruhnya diangkat dalam jasadnya, dari jasadnya, sehingga jasad itu tidak lagi berfungsi. Ruh itu kemana? Dalam kitab Ruh, Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ruh itu diangkat naik ke atas langit menuju Rabb Azza wa Jalla, menuju Allah yang Maha Agung. Kalau dia orang mukmin yang saleh, akan menebar semerbak harum wewangian di seluruh tingkatan lapisan langit. Para penghuni langit menjaga pintu-pintu langit akan membuka dan memberikan penghormatan kepada ruh orang-orang mukmin yang baik. Tapi kalau mereka para fasik, para fajir, pendurhaka, orang-orang kafir, munafik, ruh itu baunya sangat busuk menyengat. Para penghuni langit, para penjaga-penjaga pintu langit, para malaikat-malaikat yang mulia akan merasa jijik dan marah. Ruh siapakah ini yang sangat bau katanya? Cepat kalian campakkan lagi ke dunia.
Siangkan itu. Maka orang yang memperhatikan ruhnya agar cemerlang, ingat Pak, firman Allah Ta'ala surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa saja di antara mereka hamba-hambaku yang berharap liqa itu apa? Bertemu rabbihi, dengan Rabbnya. Siapa saja yang berharap bertemu dengan Allah. Bagaimana bertemu dengan Allah? Ruh kita akan bertemu dengan Allah. Bukan sekedar jasad kita, tapi ruh kita akan bertemu dengan Allah. Caranya bagaimana? Pertemuan itu kata Allah dalam ayat ini, liqa'a rabbihi, siapa saja yang ingin bertemu senantiasa dengan Allah, falyamal amalan solihah, maka kerjakan oleh kalian kebaikan-kebaikan. Perbuatan baik perbanyaklah. Maka ingat Bapak-bapak, ingat dalam tafsir dikatakan, para ulama-ulama mufassirin menjelaskan, roh ini bertemu dengan Allah ketika salat, ketika membaca Al-Quran, ketika bersedekah, ketika seseorang mengunjungi saudaranya karena Allah, bersilaturahim, menjenguk orang sakit, menunaikan fardu kifayah terhadap saudaranya yang ditimpa musibah kematian, dia ikut memandikan, dia ikut mensolatkan, dia ikut mengkafankan, dia ikut menguburkan. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang muslim, hakikatnya rohnya sedang bertemu dengan Allah. Maka siapa saja yang memperbanyak kebaikan dalam satu hari, sebagaimana pertanyaan baginda Rasul kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Satu ketika dalam majelis Nabi mengatakan, akan ada orang yang akan dipanggil dari semua pintu surga. Karena apa? Karena hamba itu, orang itu sanggup melakukan banyak kebaikan dalam sehari. Nabi tanya, siapakah di antara kalian yang hari ini sanggup untuk sholat, menjaga sholatnya berjamaah tepat waktu? Saya ya Rasulullah, kata Umar. Siapakah di antara kalian yang sanggup bersedekah hari ini setelah sholat? Saya ya Rasulullah. Siapakah yang di antara kalian sanggup menjenguk orang sakit hari ini? Saya ya Rasulullah. Siapakah yang sanggup berpuasa sunnah hari ini? Saya ya Rasulullah. Siapakah yang sanggup memandikan jenazah saudaranya? Saya ya Rasulullah. Siapakah yang sanggup memberikan makan kepada orang miskin? Saya ya Rasulullah. Umar nunjuk tangan semua. Apa kata Rasulullah? Aku berharap kepada Allah, engkaulah salah satu di antara orangnya, wahai Umar. Jadi ruh kita ini Pak bisa gelap auranya, bisa lemah. Kalau apa? Minim banget Pak, minim banget kebaikan yang kita lakukan. Maka hari ini jadikan hari yang terbaik. Jadikan ini momentum agar ruh kita cemerlang. Kalau ruh kita cemerlang, jasad kita pun akan bergairah melakukan aktivitas. Tapi kalau ruh kita redup, membias kepada jasad Pak, orang nggak enak nengok wajah kita Pak. Coba Bapak pandangi dulu wajah-wajah 2 menit aja, coba saling pandang, enak nggak kira-kira? Kalau nggak enak berarti ruhnya memang gelap itu Pak. Hah? Kalau ruh itu nggak butuh roti. Ruh itu butuh apa Pak? Ruh itu butuh zikir, ya. Ruh itu butuh wirid Pak, amalan-amalan soleh yang dirutinitaskan. Itu pengertian wirid. Maka siapa yang menjaga wiridnya dengan baik, istiqomah, insya Allah diwafatkan dalam kondisi wirid. Siapa yang memperbanyak sholatnya dan menjadikan itu sebagai kebiasaannya dalam kesendirian maupun di tengah keramaian orang banyak, maka insya Allah Allah pun akan mematikannya dalam kondisi sholat. Ya, karena kematian kita ini akan ditentukan oleh kebiasaan yang kita rutinkan, Pak. Masya Allah. Saya mau tanya nih, Pak. Kira-kira matinya kepengen gimana, Pak? Dalam keadaan apa gitu, Pak? Hah? Dalam keadaan sholat.
Salat Bapak qobliyah, ba'diyah gimana, Pak? Rawatibnya. Qobliyah zuhur 4 rakaat, Pak. Kadang-kadang masih ya. Maghribnya, Pak, qobliyah, ba'diyahnya. Sunnah yang ditekankan, yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, perhatikan baik-baik. 1, dalam kompilasi hadis yang sahih, 4 rakaat sebelum zuhur, 2. Sudah? Sesudah zuhur 2 rakaat. Kalau asar, kalau kalian mau kerjakan, kalau kalian mau tinggalkan. Nabi tidak tekankan. Kemudian maghrib, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian isya, qobliyah isya tidak ditekankan. Kalau mau kerjakan, kalau tidak silahkan tinggalkan. Nabi bilang gitu. Tapi kalau ba'diyah isya Nabi tekankan. Maghrib pun ba'diyah beliau tekankan. Subuh, qobliyah subuh beliau tekankan. Sehingga Umar pernah suatu ketika terlambat masbuk sholat subuhnya, beliau langsung tegur, Umar, sudahkah engkau menjalankan sholat qobliyah subuhmu? Belum ya Rasulullah, aku tadi masbuk. Kalau begitu lakukan sholat sunat fajarmu, qobliyah subuhmu. Coba. Maka siapapun yang terlambat, Pak, boleh mengerjakan qobliyah subuhnya sesudah subuh, karena ada dalil yang menunjukkan. Kenapa Nabi menekankan itu? Karena Nabi bilang, rakaatani minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi orang yang paling kaya, konglomerat yang sejati itu hakikatnya yang menjaga 2 rakaat sebelum sholat subuhnya, itulah konglomerat sejati. Masya Allah. Paham, Pak? Pak? Paham, Pak? Alhamdulillah. Makan roti itu biar makin paham, Pak. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Yang doa di waktu sujud itu, Pak Ustaz. Kalau doanya bahasa Indonesia dalam hati, bisa nggak itu, Pak Ustaz? Para ulama membolehkan berdoa dengan hajat-hajat terpenting kita di dalam sujud. Kalau kita berjemaah dengan imam, jangan sampai kita terlalu lama. Kalau imam sudah mengangkat kepalanya dari tempat sujudnya, maka ikuti. Jangan karena saking banyaknya hajat Bapak, imam sudah duduk, Bapak masih juga tunduk. Ya Allah, hutangku 2 juta lagi ya Allah, udah 3 tahun tak terbayar ya. Jangan keras-keras pula, nanti tahu satu masjid. Sir saja membacanya, bibir bergerak tapi tidak mengeluarkan suara. Ya, itu sunnahnya. Ya, silakan yang lain. Ada lagi? Pak, dari sekian banyak ini cuma 1 nanya. Thayyiban. Nah, itu lain lagi matan hadisnya dalam konteks yang lain. Tapi khusus subuh itu dia konteksnya, redaksi hadisnya itu. Itu bisa dibaca, tapi pada doa di lain waktu, dalam aktivitas yang lain, umum sifatnya. Tapi khusus subuh, redaksinya, matan hadisnya seperti tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tapi saya yakin dari wajah-wajahnya, kalau nggak nulis yang belum hafal, insya Allah begitu selesai makan roti, lupa lagi doanya, ya. Maunya dicatat, ya, dicatat. Imam Syafi'i itu perintahkan kepada murid-muridnya untuk mencatat ilmu. Sulaiman An-Nakhai, salah satu di antara sekian banyak murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, lihat cara Imam Syafi'i mendidik murid. Nggak dicaci maki, goblok banget lu. Di antara semua murid yang paling sulit menghafal, memahami pelajaran, Sulaiman An-Nakhai. 39 kali diperintahkan menghafal, nggak hafal-hafal risalah yang disampaikan Imam Syafi'i. Kalau kita sebagai guru mungkin jengkel banget, goblok banget sih lo, turunan apa lo, otak lo bebal banget. Imam Syafi'i tidak. Apa kata beliau? Aku sudah ajarkan kepada engkau wahai muridku dengan cara yang terbaik, dengan metode yang terbaik, tapi engkau belum mampu juga memahami dan menghafalkan apa yang kusampaikan. Maka
berdoalah engkau banyak-banyak kepada Allah, mintalah agar Allah menjadikan engkau paham dan cerdas terhadap ilmu ini. Akhirnya dia ingat baik-baik pesan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan dia jalankan semua nasihat Imam Syafi'i. Akhirnya Sulaiman An-Nakhai menjadi satu di antara ulama terkemuka Mesir, Yordania, Arab Saudi. Itu Sulaiman An-Nakhai menjadi ulama terkemuka. Karena apa? Kelemah lembutan Imam Syafi'i, dan beliau yakin terhadap doanya. Gitu Pak. Termasuk doa ini. Doa yang tadi nih, yang tadi catat, amalkan. Kalau 39 kali nggak hafal-hafal, bilang ke saya. Nanti saya sampaikan juga. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar bisa hafal doa itu. Ya. Ya. Terbatas waktunya. Bapak pakai di sholat sunnah saja. Boleh. Tapi penekanannya di dalam sujud itu, karena dalam kondisi sujud itu dekatnya posisi seorang hamba adalah ketika saat sedang sujud. Paham kan? Bukan tidak boleh, boleh di luar sujud. Tapi tinggi makamnya Pak. Doa itu dibaca ketika sedang, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Bapak nggak bangkit-bangkit lagi dari sujud. Masya Allah. Husnul khatimah Pak. Mana mau mati dalam kondisi itu atau merokok Pak? Dalam kamar mandi pula lagi. Gara-gara merokok. Oh ya. Bapak ikuti juga update berita itu ya. Itu ustazah itu Pak di As-Safiyah. Jadi beliau ketika memimpin wirid Yasin, ilahukum ilahu wahid, masya Allah. Di situ beliau wafat ya. Begitu Pak. Memang pembiasaan yang kita lakukan itu akan menentukan cara kematian kita. Demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Pak DKM, saya mohon izin telah jamak takdim biasa. Saya langsung berangkat ke Bandung. Ya. DKM yang perhatian itu akan menitipkan bekal sebaik mungkin di perjalanan para dai. Demikian akhirul kalam. Nun wal qalami wa may yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabe lagi kata Pak Ketua.